Yo Tewin mana Kak Tio? Kita ini menyaksikan presentasi dari Kak Bagus dulu. Siap ya? Kak Bagus kopinya. Sudah mulai ronde 2 ini. Sudah Kak Kayaknya Koko. nih. Sudah siap iki Kak. Iki. Aturan kan Kak. Mantap. Selamat pagi kakak-kakak semua, sehat semua kan? Sehat Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat lah. Itu Kak Prio itu. Naiknya naik bis. Naik bis atau naik kereta itu Kak Prio? Naik bis ya. Baru aja OTW. Baru aja keluar dari Temanggung. Wah, Wah, burungnya kok asik Pak Kuko. Tahu kok. Burungnya esok-esok udah. Ini kalau di rumah sambil mendengarkan burungnya ini Kak. Satu setengah berani Kak Kuko itu Kak Kuko. Burungnya. Ampun sih Bu. baik Kak Joko. Kak Joko di lapangan nih pagi-pagi.
Kita tunggu 5 menit nggih, sekalian seperti biasa. Oke, 5 menit. Enggak apa-apa, Kak. Sudah 16 yang bergabung. Sudah hampir lengkap nggih. Tinggal Kak Setiani ya. Betul Kak Priyo, sudah ini juga kok, sudah izin semalam, bilang kalau, nanti itu, join saja. Ini sudah semua nggih, ini nggih, bisa kita mulai, sekalian. Kalau sudah bisa kita mulai, bisa dijempol dulu semuanya. Kalau yang sudah siap memulai. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak sekalian, semoga di pagi yang cerah ini, cerah semua nggih ini nggih di tempat Kakak sekalian nggih, termasuk, Kak Priyo juga yang di perjalanan, semoga Panas. lancar-lancar semuanya. Mari kita memulai, sesi kali ini, kita akan membahas tentang kurikulum. Kurikulum, untuk itu sebelum kita memulai, monggo seperti biasa Kak Kukuh bisa memimpin berdoa dulu monggo Kak Kukuh. Baik, terima kasih waktunya Kak Hanif. Marilah teman-teman, sebelum kita mengikuti sesi tatap maya pada pagi hari ini,
agar diberi kelancaran, tetap diberi kesehatan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk peserta didik kita. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tanpa dibatasi. Terima kasih, Kak Hanif. Baik, terima kasih Kak Koko. Langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini tentang kurikulum ya. Dan pengembangan kurikulum PJOK. Kita untuk hari ini nanti cukup sedikit, ini slide-nya hanya ada 29, semoga nanti bisa selesai lebih awal dan kita bisa membahas hal yang lain. Baik, sebelum memulai, mengingatkan kembali untuk kesepakatan bersama kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Baik, kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak sekalian dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, nomor 2, kakak sekalian mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak sekalian mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, agenda kita untuk pada kali ini hanya 3 ini. Yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Langsung kita masuk aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak sekalian, dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak sekalian tentang kurikulum PJOK? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat, dari skala 1 sampai 10 kakak sekalian di skala berapa? Monggo. Enggak, bisa dituliskan. Baru Kak Aris yang menulis ini. Ini rata-rata 5 dan 6 ini. Baik, sembari sekalian menulis, mungkin bisa dijelaskan nggih. Salah satu kita ambil dari yang tertinggi dulu dan nanti yang skala terendah, biar untuk memberikan penjelasan terkait pemahaman apa yang dipahami tentang kurikulum ini nggih. Kita mulai dari yang tertinggi dan tercepat dulu. Monggo silakan Kak Kukuh, kenapa menuliskan skala 7 dari 1 sampai 10 terkait pemahaman kurikulum? Monggo Kak Kukuh. Terima kasih, Kak Hanif, untuk kesempatan saya menjawab. Sebetulnya saya menjawab 7 itu saya anggap tidak tinggi, ternyata malah paling tinggi itu. Untuk pemahaman saya tentang kurikulum PJOK, ya sebatas paling tidak itu mendampingi anak didik, serta didik menuju ke keselamatan diri. Kenapa saya bilang keselamatan diri? Karena dalam PJOK itu kita jelas pasti banyak prakteknya ya. Jadi setiap dalam pembelajaran yang menggunakan praktek itu kita seorang guru PJOK harus bisa ngontrol kondisi kesehatan siswa. Dengan salah satu contoh, ketika kita akan melakukan praktek, kita itu wajib menanyakan kesehatan yang pertama, yang kedua paling tidak kita
mengukur denyut nadi awal sebelum mereka melakukan aktivitas. Itu saja, terima kasih Kak. Baik, terima kasih jawaban dari Kak Koko tadi, fokusnya ke keselamatan dan kesehatan ya Kak Koko untuk, pemahamannya dalam kurikulum PJK ini. Mungkin, yang sama-sama tuju Kak Supra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi kakak-kakak wabarakatuh. semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, sehingga dapat beraktivitas baik. Saya menulis 7. Jadi pemahaman saya terhadap kurikulum PJOK. Sebenarnya kurikulum PJOK itu dalam proses penerapannya sama dengan mapel yang lain. Cuma di kurikulum di PJOK itu lebih untuk meningkatkan fisik ya, motorik. Jadi kompetensi yang saya pahami tentang kurikulum PJOK yaitu yang pertama itu tentang tujuan. Jadi tujuan PJOK itu apa? Di dalam tujuan pembelajaran PJOK itu kan untuk mengembangkan fisik, keterampilan motoriknya, pengetahuannya. Yang penting itu ada 3 ya, pedagogi, kognitif dan afektif, psikomotorik. Terus ada kompetensi yang lain yaitu tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang ada dalam pembelajaran PJOK yaitu meliputi fisik, olahraga, kesehatan, dan metode pembelajaran yang kita gunakan. Bagaimana metode itu kita gunakan supaya pembelajaran menarik, menyenangkan, berpihak pada murid. Dan kemudian di situ ada evaluasi atau penilaian. Jadi bagaimana kita melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan melalui evaluasi dengan yang bisa kita lakukan, yaitu biasanya kita sebagai guru PJOK biasanya lebih ke praktek ya. Jadi yang dominan itu keterampilan motorik dan fisik. Untuk yang pengetahuan itu biasanya porsinya tidak banyak. Itu yang saya pahami berkenaan dengan pemahaman saya terhadap kurikulum PJOK. Terima kasih Kak Anif. Baik, terima kasih Kak Supra atas jawabannya cukup komplit tadi ya. Dan nanti juga bisa terhubung nanti dengan backward design yang akan kita bahas nanti. Satu lagi dari yang Kak Avian. Monggo silakan ya. Kak Avian. Maaf. Tidak fokus sih Kak Avian. Monggo bisa dijelaskan singkat Kak Avian. Ya. Kenapa menuliskan 4, memilih skala 4 yang merepresentasikan Kak Avian? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Kenapa di sini saya itu memilihkan pemahaman saya terhadap kurikulum PJOK itu 4 karena sudah diketahui bahwa basic saya itu tidak di PJOK ya. Jadi walaupun pada saat itu saya itu menjadi komite pembelajar di sekolah penggerak itu saya dimasukkan ke dalam PJOK, tetapi pada waktu itu pun saya mengikuti di komite pembelajaran 10 hari itu katakanlah saya cuma apa ini. Nah, jadi saya tuh belum sama sekali nggak paham. Ternyata sekarang nyantol lagi ke sini. Jadi pengetahuan saya itu bahwa yang saya tahu hanyalah kurikulum PJOK itu ya hanya sebatas anak itu bisa bergerak, anak itu bisa berkeringat, anak itu anak itu kalau pembelajaran PJOK selalu senang gitu. Beda dengan pembelajaran lainnya selain pembelajaran PJOK gitu. Makanya di sini saya bersyukur selama 3 bulan ini saya di sini bertemu dengan orang-orang hebat di PJOK. Saya bisa menggali ilmu lagi dengan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di kelas 22 ini. Makanya kenapa saya bilang 4, yaitu karena tadi saya jujur saja saya belum tahu, awal-awal saya belum tahu tentang apa itu, makanya yaitu tadi kurikulum PJOK itu hanya sebatas anak-anak itu pasti senang PJOK,
anak-anak itu kalau pembelajaran PJOK itu pasti bergerak, pasti berkeringat. Nah, itu yang baru saya ketahui tentang itu sebatas kurikulum PJOK gitu Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Afian. Ini tadi juga sudah cukup menjelaskan ya dari pemahamannya Kak Afian tentang PJOK dan kurikulumnya. Mungkin Kak Afian juga beberapa kali ikut kegiatan PJOK, mungkin juga ditakdirkan untuk selalu bersinggungan dengan PJOK nggih Kak Afian. Sepertinya begitu. Karena dilihat dari postur tubuh yang semplok besar. Cocoknya di PJOK gitu. Berarti ini terkait eksklusivitas ya Bu Afian. Iya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin tadi beberapa sudah disinggung oleh Kak Afian. Mungkin ada Kak yang lain yang ingin menjelaskan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Apa sih tujuan PJOK itu di sekolah? Monggo bisa resen Kak sekalian. Kak Agus, monggo Kak Agus. Oke, baik. Selamat pagi kakak-kakak semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baik. Saya mau menjawab apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, kalau menurut saya adanya pelajaran PJOK yang utama adalah untuk mengembangkan kinestetik yang dimiliki oleh peserta didik agar bisa berkembang sesuai dengan fase yang ada atau sesuai dengan umur yang sesuai. Intinya mereka dapat berkembang sesuai dengan usia, begitu Pak. Nah, terkait dengan itu, di luar dari konsep pendidikan jasmani, salah satunya adalah untuk intinya menghilangkan rasa jenuh peserta didik. Intinya kalau pembelajaran PK, mereka merasa senang, nyaman, mungkin seperti itu Kak Hanif. Baik, terima kasih Kak Agus nggih sudah menjelaskan salah satu atau beberapa tadi tujuan dari pembelajaran PJOK, dan tidak salah juga tadi ada mengembangkan kinestetik para siswa sesuai dengan fasenya. Kemudian tadi juga mungkin bisa disampaikan bahwasannya PJOK itu juga agar kalau dalam kebugaran untuk siswa itu bisa bugar sepanjang hayat, baik ketika dia sekolah sampai dia lulus sekolah, seperti itu. Kita lanjutkan saja. Baik, ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Tadi sudah sempat dibahas juga oleh Kak Agus, ada Kak Supra juga tadi. Lalu yang selanjutnya, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Seperti yang saya tambahkan tadi, bahwa tujuan capaian pembelajaran atau tujuan PJOK itu membantu memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat agar mereka bisa aktif secara jasmani sepanjang hayatnya. Selanjutnya, nomor 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya di awal ketika di paradigma itu sudah dijelaskan oleh beberapa kakak sekalian bahwasanya PJOK itu holistik, tidak hanya sebatas fisiknya saja atau kognitifnya saja, namun secara sosial dan emosional juga tercantum di sana dalam PJOK seperti itu. Yang selanjutnya adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi tujuan dari pembelajaran PJOK tersebut tidak hanya sebatas pada di sekolah saja,
penyampaian materi saja, lalu evaluasi atau assessment selesai. Namun yang kita harapkan itu setelah mereka bahkan ketika sudah lulus dari sekolah, dari SD, SMP, SMA maupun dari universitas nanti sudah bekerja, mereka itu memiliki kualitas hidup yang baik dengan membawa nilai-nilai yang sudah kita tanamkan sejak di sekolah seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Terlepas dari kurikulum apapun, kita ini nanti membahas di luar kurikulum, di luar semua teori-teori yang ada itu. Apakah selama ini kakak sekalian sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau dari kurikulum kan tadi ada tujuan, ada metode dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, apakah kakak sekalian sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Monggo, kakak sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait ini? Yang kakak pahami, Kak Priyo, monggo Kak Priyo. Terima kasih waktunya Kak Hanif. Sampai mungkin suara kurang sedikit kondusif karena juga suasana di dalam kendaraan. Izin untuk berkomentar ya, bukan menjawab ya. Komentari dan pendapat saya mengenai pemahaman dengan tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan. Khususnya berbagi pengalaman di lapangan saja kan. Dan saya suara bisa terdengar saya aman Kak Priyo dan teman-temannya. Ya. Yang jelas tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan semua dan teman-teman bahwa tujuan dari pembelajaran PJOK yaitu untuk manusia seutuhnya. Yang jelas secara umumnya seperti itu ya. Tapi kita di PJOK sering dihadapkan pada segi prestasi yang harus dicapai untuk seorang siswa, apalagi kita di sekolahan mesti akan ada event-event yang akan kita ikuti. Padahal sebagai kita seorang pengajar pendidik dari PJKN pendidikan jasmani itu bukan terfokus pada prestasi dari hasil akhir ya, yang penting kita proses. Nah itu yang sering kita hadapkan, itu dilema kita sebagai seorang pengajar atau sebagai guru. Nah itu dilemanya di situ. Padahal fokus kita tujuan utama bukan untuk mencetak seorang murid sebagai yang berprestasi gitu ya. Karena kita harus mendidik dari proses dari awal sampai akhir. Nah, dari itu mungkin dari tujuan itu masih menjadi dilema pada diri saya secara pribadi bahwa kita sebagai seorang pendidik memang juga harus mencipta seorang siswa itu juga harus berprestasi. Padahal kita di pendidikan juga itu dilemanya kita tidak terfokus dan tidak diharuskan, ya bukan tidak diharuskan. Intinya itu dilemanya saya di situ, Pak. Nah, di lapangan seperti mungkin itu terjadi buat pada teman-teman yang lain. Maka kalau jadi acuan khusus tujuan pembelajaran PJOK adalah untuk teman-teman saya seutuhnya masih jadi dilema saya waktu di lapangan sebagai seorang guru. Itu Kak Hanif. Oke, baik. Terima kasih Kak Priyo. Mungkin bisa langsung dilanjutkan. Kak Kukuh ingin menanggapi, monggo. Terima kasih Kak, hanya menambahkan sedikit. Nah, memang betul apa yang disampaikan Kak Priyo tadi. Biasanya memang guru PJOK itu acuannya tujuannya adalah prestasi, bukan hanya prestasi. Betulnya kadangkala guru mata pelajaran lain pun menganggap bahwa mata pelajaran PJOK itu hanya mementingkan kegiatan fisik, padahal kan sebetulnya kita itu ada yang diarah di segi mental, kemudian segi sosial, emosional dan juga yang lain sebagainya. Jadi tujuan mata pelajaran PJOK memang tidak hanya itu sebetulnya. Terima kasih Kak Hanif. Baik, terima kasih Kak Kukuh, tadi cukup melengkapi jawaban dari Kak Priyo. Mungkin Kak Ani ada yang ingin ditambahkan oleh Kak Ani, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Hanif dan teman-teman. Nyambung dari tadi Kak Kukuh tentang tujuannya ke prestasi, sama sih.
untuk guru mata pelajaran yang lain selain PJOK juga ke prestasi, tetapi saya sering meminta bekerja sama dengan guru PJOK tentang mental, tentang juga ada kaitannya dengan guru dengan mata pelajaran tertentu, misalnya tentang organ, kemudian untuk kelas 6 itu IPA ada tentang organ reproduksi dan lain-lain, itu juga tentang kesehatannya. Bahkan untuk segi mentalnya juga saya sering meminta tolong kepada guru olahraga untuk menekankan beberapa kalimat-kalimat yang menurut mereka itu tidak sevulgar ketika saya menggunakan bahasa yang ada di dalam kelas. Nah ini saya sering sekali meminta, Mas Nderek tolong nanti kalau pelajaran ini pas berkaitan dengan pelajaran saya, nanti bareng-bareng ya tentang hal tersebut. Nah ini jadi saya senang sekali ketika ada koneksi dengan guru PJOK. Gitu, Kak Anif dan teman-teman. Terima kasih Kak Ani. Nah, ini memang terjadi di lapangan gitu. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Kak Priyo, Kak Kuko, Kak Ani, bahwa acuannya untuk kita sebagai guru PJOK mungkin dari luar, acuan-acuan yang datang dari luar itu mungkin dari kepala sekolah atau guru yang lain atau apa, bahwasanya guru PJOK yang hebat itu ya yang pokoknya sing prestasinya apik di olahraga, juara Popda atau ODSN atau apa. Tapi sebenarnya PJOK itu tidak seperti itu Kakak, dan untuk Kakak sekalian mungkin pemahamannya sudah baik lah, sudah matang terkait paradigma PJOK. Jadi untuk dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu pasti sudah baik, sudah mempertimbangkan ke segala hal mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor tentunya, dan juga menambahkan itu untuk siswa itu bisa enjoy dalam melaksanakan kegiatan. Dari penerapan SCL juga dalam PJOK Kakak sekalian sudah bagus. Namun yang menjadi dilema untuk kita mungkin yang pandangan atau apa yang datang dari luar, bahwa iki kok sudah pelajaran PJOK tapi kok dia kok masih belum bisa misalkan melakukan sebuah teknik, misal belum bisa bermain bola voli padahal sudah melakukan pembelajaran PJOK. Ini kok sudah PJOK tapi kok tidak bisa bulu tangkis. Nah itu mungkin ada yang masih salah persepsi dari yang luar, padahal yang kita lakukan sudah betul seperti itu. Mungkin ada juga guru-guru yang di luar sana, mungkin ada beberapa yang masih menggunakan pembelajaran pendidikan jasmani itu sebagai olahraga. Jadi misalkan pada kali ini kita belajar voli, besok belajar bulu tangkis, seperti itu. Bukan seperti itu nggih Kakak, yang ada di capaian pembelajaran juga di CP itu Kakak sudah membaca pasti tidak ada langsung spesifik langsung untuk belajar cabur ini, namun ke aktivitas-aktivitas gerak yang ada. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dari yang sudah disampaikan Kakak semua, dari pertanyaan pertama dan kedua tadi juga terkait tujuan-tujuan PJOK itu dalam konteks kurikulum merdeka ini, menurut Kakak sekalian apakah bisa dicapai tujuan PJOK yang dikemukakan Kakak sekalian, yang hanya yang fokus kepada pendidikan jasmani itu tersendiri, pada aktivitas geraknya, pada sosial, emosional, dan semua secara holistik itu apakah bisa tercapai ketika dalam konteks kurikulum merdeka ini? Bagaimana menurut Kakak sekalian? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menceritakan pengalaman? Monggo, silakan. Kak Agus, monggo Kak Agus Bambang. Oke. Ya, terima kasih Kak Anif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan di situ, bahwa dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai? Kalau menurut saya, kita optimis bahwa tujuan pendidikan jasmani yang mengembangkan baik mental, fisik, jasmani, kemudian sosial, dan juga yang lainnya itu akan tercapai di dalam kurikulum merdeka ini. Karena di dalam kurikulum merdeka itu
ada pembelajaran yang bersifat atau mengedepankan berdiferensiasi, sehingga di sini peserta didik akan lebih bisa mengembangkan potensinya di dalam menggerakkan jasmaninya. Karena di dalam kurikulum ini nanti tidak ada paksaan dari guru atau dari pengajar bahwa kamu harus melakukan seperti ini, harus melakukan seperti ini. Tapi anak-anak dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, sehingga hal tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran ataupun tujuan daripada kurikulum merdeka tersebut. Jadi itu menurut pendapat saya, jadi sangat mungkin untuk tujuan itu bisa tercapai, Kak Hanif. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agus. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Agus yang satunya, Kak Agus Santo, monggo. Duet Kak Agus ini. Kakak Agus ini, Agus Bambang. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah luar biasa jawaban dari Kak Agus. Dan cukup semua. Kalau menurut saya di pendidikan kurikulum merdeka ini kan berfase, misalnya ini jelas tercapai misalnya di fase 2 tahun 1 dan kelas 2. Misalnya tidak tercapai di kelas 1 bisa dilanjutkan di kelas 2. Dan pembelajaran yang dilakukan dengan kurikulum merdeka kita bisa rancang sesuai dengan butuh peserta didik, tidak harus mengacu pada pembelajaran yang sudah runtut atau sebagainya, tapi kita bisa mana dulu yang mau kita ajarkan dulu, entah dari yang awal sesuka kita bisa membolak-balik apa dulu yang mau kita ajarkan. Misalnya hari ini poli, terus minggu depan apa, dan kita bisa membolak-balikkan sesuka kita agar peserta didik merasa senang dan tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Mungkin seperti itu Kak Hanif, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Agus dan Kak Agus. Sama-sama Kak Agus, jawabannya sudah cukup lengkap mengenai tujuan ini, bahwa dengan dalam konteks kurikulum merdeka itu tujuan-tujuan ini sangat bisa dan tentu saja lebih mudah daripada ketika kita masih terpaku dengan kurikulum-kurikulum yang lama. Mungkin dari saya sendiri juga kurang kok tidak berpengalaman di kurikulum yang sebelumnya. Mungkin saya mulai mengajar itu sudah K13, itu pun sebentar, dan itu masih terkotak-kotakan. Namun di kurikulum merdeka ini seperti yang disampaikan oleh Kak Agus tadi, bahwasanya kita itu lebih leluasa untuk menyusun pembelajaran itu seperti apa. Selain leluasa terkait waktunya, misalkan misalkan kita pembelajaran di kelas misalkan di fase A, fase A itu kan izin ada tamu sebentar. Nggih, monggo. Di fase A itu kan kita banyak pembelajaran gerak dasar, ada lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Itu mungkin kalau menurut kita pada fase itu di sekolah kita itu butuh waktu yang lebih lama, kita bisa menambahkan untuk jam pelajaran, untuk pertemuannya kita bisa membuat lebih banyak dibanding pembelajaran lain. Mungkin terfokusnya, mungkin kalau sudah di kelas atas, di fase C, kalau di SD ini misal contoh, kalau sudah mau mulai masuk project, nah itu project itu mengambil jatah waktu pertemuan yang lebih banyak, itu juga tidak apa-apa. Juga dalam kurikulum merdeka ini kita juga bisa menggunakan salah satu teori pendidikan itu mastery learning, yang mana pembelajaran secara tuntas. Jadi kita itu tidak terpaku kalau ini misalnya kita pembelajaran gerak manipulatif dalam bola voli hanya 2 pertemuan, nanti setelah 2 pertemuan sudah digantikan lagi misalkan senam irama, jadi yang ini belum selesai lah. Dalam kurikulum merdeka ini kita bisa lebih leluasa, kita bisa selesaikan itu. Misalkan misal butuh waktu sampai 4 kali pertemuan sampai 1 bulan, itu pun tidak masalah selama tercapai. Juga untuk CP-nya juga itu kan lebih simpel ya untuk sekarang. Jadi kita bisa mengembangkan lebih banyak, dan ketika turun ke ATP itu benar-benar sebenarnya itu leluasa dari kita guru PJOK, itu tingkatnya sudah satuan pendidikan, untuk mulai dari ATP ke bawah, dari ATP, MA itu sudah kita sebagai guru PJOK yang ngatur, bukan jadi kita itu ketika misalkan di daerah masing-masing kan beda. Kalau di daerahnya Kak Kukuh misal dengan di daerah saya itu kan budayanya berbeda, dan itu kita bisa sesuaikan, dan itu sah-sah saja di kurikulum merdeka ini. Kita sebagai guru punya banyak
keleluasaan untuk mengembangkan pembelajaran PJOK. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan sampai sini terkait hubungan kurikulum merdeka dan PJOK ini, kakak sekalian. Aman nggih? Kakak semua yang di sini saya yakin ini sudah dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di dalam PJOK-nya secara maksimal, atau PJOK dalam kurikulum merdeka secara maksimal. Jadi justru kita sangat leluasa untuk, mungkin juga tergantung dari sekolahnya juga, budaya. Mungkin di sekolah itu memang di wilayah itu misalkan bulu tangkis itu menjadi sebuah sudah membudaya, orang-orang itu di luar juga bulu tangkis, itu juga bisa kita laksanakan di sekolah, kita buat dalam pembelajaran PJOK atau aktivitas yang lain, dan untuk mengembangkan itu juga sah-sah saja, seperti itu. Baik, kita lanjut. Kak Agus dulu, Kak Agus Bambang, monggo. Terima kasih, Nyun Sewu, Kak Hanif sedikit menambahkan dan teman-teman semuanya bahwa kita optimis dengan adanya kurikulum merdeka, cuma nanti yang menjadi sedikit kendala mungkin tidak sama dengan satu sekolah yang lain, itu nanti yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana, termasuk di tempat saya. Jadi jadi mindset dari teman-teman, baik itu guru, teman sejawat maupun kepala sekolah itu belum bisa mengedepankan bahwa sarpas olahraga itu sangat penting. Itu. Jadi kita sering dikalahkan, Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu bagaimana. Di tempat saya itu saya sering dikalahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Jadi di tempat kami itu sangat minim sekali. Kecuali kita jaluk meredeng, saya tahun ini harus dibelikan ini, ya itu baru dibelikan. Tapi semoga dengan adanya kurikulum merdeka semua akan terbuka bahwa sarana dan prasarana olahraga itu sangat penting untuk mendukung pembelajaran. Jangan sampai nanti muridnya 30, bola volinya hanya 2 atau hanya 1 bahkan. Ya, idealnya adalah minimal 10 bola sehingga anak atau pas tadi itu bisa berpasangan 1 bola untuk 2 orang. Ya, itu untuk berkaitan dengan sarana dan prasarana. Sekali lagi nanti semoga semuanya akan tergugah dengan adanya kurikulum merdeka ini. Terima kasih Kak Hanif. Amin, amin. Terima kasih Kak Agus. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Agus. Mungkin di beberapa sekolah yang mungkin fasilitasnya sudah luar biasa seperti Kak Udin misal, itu kemarin bahwa menuliskan semua itu ada ketika kita di pembelajaran ABT itu ya. Mungkin saya juga sama seperti Kak Agus di sini. Sarpras itu benar-benar kurang, bola itu paling cuma 1, mungkin 2, pemukul itu cuma 1. Nah itu selain memang kita dituntut untuk seperti pembelajaran di modul yang sebelumnya, yaitu asset based thinking, itu kita juga perlu sarpras seperti itu. Bagaimana kita mau asset based thinking kalau asetnya memang tidak ada sama sekali. Nah itu mungkin untuk dari Kak Agus juga, mungkin kita sebagai guru sering juga mengakali bahwasanya kita di mix atau di kombinasi pembelajaran. Mungkin ketika bola volinya hanya ada 2, kita bisa gabungkan dengan pembelajaran yang lain, misal di pembelajaran kelincahan atau apa, kita bisa sambungkan jadi 1, atau kita bisa buat pembelajaran berpangkalan, misalkan pos 1 itu pembelajarannya apa, pos 2, jadi berjalan secara bersamaan, karena kita juga dituntut agar siswa itu aktif bergerak, tidak hanya terlalu lama menunggu giliran, seperti itu. Baik, terima kasih tadi, sangat menggugah dari Kak Agus jawabannya. Ini mungkin kita banyak sekali yang mengalami seperti itu. Dan berikut ini kita bungkus apa-apa yang sudah kita sampaikan tadi dari kalian sekalian, adalah memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah ini, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu ya sudah
apa ya, sudah dipersilahkan oleh dari pusat sana bahwasanya dari Kemendikbud hanya menyediakan CP untuk sampai ke ATP, sampai ke MA dan lain sebagainya, rubrik bahkan asesmen itu sudah guru, acuannya adalah dari gurunya. Penilaian apa itu sudah apa ya, dari guru tersebut, tidak lagi terpaku pada misalkan ATP itu dibuatkan oleh sekabupaten, itu sama, itu malah justru kurang tepat gitu kalau di dalam teori ini, karena itu sudah tingkatnya di satuan pendidikan, karena setiap satuan pendidikan satu sekolah, satu desa saja itu sudah bisa berbeda, apalagi ketika satu kecamatan, satu kabupaten maupun satu provinsi seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid atau peserta didik. Bagaimana cara kita memastikan? Bagaimana ini ada kakak sekalian yang ingin menyampaikan pengalamannya dari apa yang sudah dipraktikkan mungkin, bagaimana yang kita lakukan agar benar-benar menyasar tujuan. Cara memastikannya seperti apa sih? Melalui apa? Kakak sekalian mungkin bisa sedikit menjelaskan. Kak Kukuh, monggo silahkan Kak Kukuh. Terima kasih Kak Hanif, izin menjawab kakak-kakak semuanya. Kalau menurut saya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran itu, kalau kita melihat dari tujuan pembelajaran setiap setiap KD itu kan yang pertama jelas tentang pengetahuannya, kemudian yang kedua prakteknya. Jadi kalau menurut saya dan yang dilakukan itu biasanya ketika contoh materi hari ini materi senam, materi akan saya lakukan di kelas terlebih dahulu, jadi pengetahuannya dulu. Setelah pengetahuannya nanti sudah selesai, entah itu menggunakan model diskusi ataupun yang lainnya, nanti setelah itu baru kita di prakteknya. Jadi tujuan pembelajarannya satu, biasanya memahami tentang senam lantai atau yang lainnya, kemudian yang kedua mempraktikkan, biasanya siswa atau peserta didik mampu mempraktikkan. Jadi dua aspek tujuan pembelajaran itu nanti pada akhirnya akan bisa kena. Terima kasih Kak Ani. Baik, terima kasih Kak dari Kak Kukuh. Ada Kak yang lain yang ingin menambahkan ataupun ada yang jawaban yang berbeda dari Kak Kukuh? Kak Ngadino, monggo. Oke, terima kasih kesempatannya. Mencoba untuk menyampaikan pendapat saja, bukan menambah, mungkin barangkali ada yang berbeda terkait dengan bagaimana kita memastikan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat itu tercapai atau tidak. Kalau menurut saya mestinya tetap mau tidak mau dengan yang ada yang namanya asesmen atau penilaian. Jadi ketika kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian melalui materi dan aktivitas yang sudah kita buat dalam modul ataupun RPP, di sana kita untuk bisa melihat tujuan tercapai atau tidak, tentunya juga ada indikator yang bisa kita terjemahkan dalam bentuk penilaian atau asesmen. Jadi entah mau melalui proses ataupun hasil. Misalkan tadi sudah disampaikan Pak Kukuh, kalau yang teori ya berarti nanti mungkin ada semacam pertanyaan mau tertulis maupun lisan. Kemudian yang praktik ya nanti mereka melakukan gerakan yang bisa kita amati, baik yang kita nilai proses gerakannya maupun hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Ngadino, Kak Kukuh, tadi sudah disampaikan bagaimana memastikan, kalau dari Kak Kukuh itu memastikan bahwasanya proses itu dijalani semua tanpa ada yang terlewati. Misal memang butuh proses penyampaian teori terlebih dahulu, memang siswa itu atau peserta didik itu kita fokuskan dulu untuk mengikuti pembelajaran teorinya terlebih dahulu agar mereka itu fokus untuk dalam pemahaman teorinya terlebih dahulu, kemudian baru ketika praktek juga
fokus kepada praktiknya sehingga tidak tercampur antara teori dan praktiknya. Mungkin untuk lebih memfokuskan seperti yang Kak Koko sampaikan tadi di kelas terlebih dahulu, atau mungkin ketika sudah mungkin di lapangan tuh juga bisa dibariskan dulu atau duduk dulu dan mendengarkan guru penyampaian teori seperti itu. Dan untuk memastikan hasilnya seperti apa, seperti yang disampaikan Kak Ngadino tersebut, melalui asesmen. Jadi mau melalui asesmen apapun, baik itu sumatif, formatif, ataupun menggunakan asesmen-asesmen yang lain, misalnya asesmen otentik dan lain sebagainya, itu salah satu bagaimana cara kita untuk benar-benar memastikan tujuan kita itu sudah sampai atau belum. Dan tentu saja seperti yang Kang Adino sampaikan bisa di dalam proses tersebut, karena justru sangat terlihat biasanya kalau anak-anak itu ketika di proses pembelajaran seperti apa itu bisa terlihat mereka itu tujuan tercapai apa tidak itu biasanya di proses pembelajaran sudah terlihat, terutama pada materi gerak. Kita bisa langsung melihat gerakan mereka seperti apa ketika mereka bekerja sama dengan tim, atau ketika mereka melakukan sebuah mungkin ada asesmen antar peserta didik, itu juga kita bisa lihat secara kognitif seperti itu pada prosesnya. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid atau peserta didik. Masih sering ada guru PJOK tiba-tiba datang, siap, absen, berdoa, kemudian pemanasan langsung kita ini misal sepak bola gitu. Itu masih ada tapi kita tentunya tidak dari sekalian kelas 22 ini, pasti ya ada persepsi dulu, menyampaikan tujuan. Itu pasti seperti itu Kak Aris. Pasti setelah berdoa atau sebelum pemanasan atau setelah pemanasan pasti menyampaikan tujuan dulu. Tujuannya kita itu mau ini, nanti anak-anak melakukan ini, seperti itu kita semua pasti sudah melakukan. Dan di akhir juga ketika awal menyampaikan tujuan, di akhir kita ulang lagi, tujuan kita itu tadi apa ya? Tujuan kita ini, terus dari peserta didik itu bisa untuk mengecek dirinya sendiri apakah saya sudah mencapai tujuan itu atau belum. Itu mungkin bisa kita pakai. Memang harusnya kita seperti itu, kita sampaikan tujuannya dan di akhir itu kita pastikan tujuan itu sudah tercapai atau belum, baik itu melalui guru dengan asesmen tadi maupun oleh siswa itu sendiri. Itu akan lebih komprehensif, bisa lebih lengkap lagi. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah dibahas terkait berbagai macam tadi mengenai kurikulum. Dan ini adalah proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Sempat disampaikan oleh Kak Priyo juga tadi di awal. Mengidentifikasikan capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Seperti namanya dari backward design itu kan, backward itu kan artinya mundur ke belakang. Artinya dalam proses penyusunan pengembangan kurikulum itu kita justru mundur dulu. Justru yang paling belakang dulu yang kita fokuskan untuk disusun di awal itu yang paling belakang. Nah, ini mengidentifikasikan capaian pembelajaran. Jadi apa sih yang di belakang sana yang setelah semua selesai itu apa yang ingin kita capai? Nah, itu kita rumuskan dulu, kemudian baru menentukan metode penilaian dari yang ingin kita capai di akhir pembelajaran itu. Bagaimana cara kita memastikan yang tadi sudah kita bahas, memastikan ini itu tercapai dengan apa saja, atau bisa disusun rubriknya itu seperti apa yang sesuai dengan yang ingin kita capai itu, atau dalam prosesnya melalui apa, asesmennya menggunakan asesmen apa, seperti itu nih. Kemudian setelah metodenya sudah ada, sudah disusun, baru kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini justru di terakhir, bukan kita pertama itu strateginya dulu seperti apa, baru metodenya penilaian seperti apa, lalu tujuannya hasil akhirnya apa. Tapi ini kita balik hasil akhirnya dulu. Kita ini yang ingin kita capai apa dulu, yang peserta didik harus capai itu apa dulu, kemudian untuk memastikan itu kita harus menggunakan apa saja. Kemudian kalau sudah jelas, baru justru strategi pembelajarannya
di akhir. Misalkan sebagai contoh itu dalam gerak manipulatif bola voli misal contoh, tujuan akhirnya itu adalah capaiannya itu, siswa itu peserta didik itu bisa melakukan permainan, bola voli seperti itu misal di SMA. Kemudian setelah itu sudah dirumuskan, baru kita metodenya seperti apa. Kalau tujuannya agar siswa itu bermain bola voli, maka metode penilaiannya adalah yang harus kita nilai itu apa. Mungkin karena ini, aspek sudah sampai ke permainan, mungkin bisa menggunakan asesmen otentik, bisa langsung ke permainannya, mungkin bisa dilihat tekniknya atau kerjasama dengan timnya dan lain sebagainya, teknik dasar, bagaimana dia bekerja sama dengan teman dan lain sebagainya. Ketika itu sudah ada, baru kita maju. Untuk kita, untuk mencapai itu dan ketika metode itu bisa efektif digunakan, itu pembelajaran apa yang akan kita gunakan atau, pengalaman seperti apa, atau kita mulai diurutkan dari teknik dasar dulu, kemudian dari teknik lanjutan, kemudian baru dalam permainan dan sebagainya. Seperti itu nggih, sekalian. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Atau ada yang ditanyakan? Kak Aris Hidayat, wah saya tunggu ini Kak Aris ini. Monggo. Mic-nya Kak Aris belum nyala. Oh ya, izin menyampaikan atau sedikit bertanya Kak Hanif kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran tadi. Untuk menyusun indikator itu, hal apa saja yang diperhatikan dalam menyusun indikator? Kaitannya apakah indikator tersebut sudah mewakili dari keinginan dari peserta didik atau belum? Sedangkan saya juga selama ini mengamati seumpama materi rol depan. Tujuan dari materi rol depan itu apa? Saya juga belum mengetahuinya sampai sekarang. Saya mengajari rol depan, fungsinya untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Padahal saat mereka bermain sepak bola, di sliding temannya, kejegal temannya, jatuhnya itu enggak roll depan seperti yang saya ajarkan, tapi kadang-kadang hanya berguling ke samping. Nah, apakah hal tersebut sudah tujuan pembelajaran yang saya ajarkan itu sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka atau belum? Terima kasih Kak Hanif. Oke, baik. Terima kasih Kak Aris ini pertanyaan. Ini baik ya, seperti tadi di pembelajaran tadi kan kita perlu untuk menyampaikan tujuan. Mungkin Kak Aris juga sudah menyampaikan bahwasanya tujuan dari kita melakukan rol depan ini adalah untuk keamanan di kegiatan-kegiatan yang lain, meskipun misal dalam contoh tadi ada sepak bola atau ketika kita memang di kehidupan sehari-hari dalam tiba-tiba ada keadaan yang darurat atau mendesak, kita jatuh dari sepeda, dari kendaraan, bahwasanya gerakan itu akan sangat berfungsi. Dan apakah ketika tidak sama persis kita, para peserta didik itu tidak bisa melakukan persis tapi hanya berguling, itu apakah sudah tercapai? Nah, itu bisa kita katakan juga sudah tercapai ketika siswa itu sudah memahami esensi dari rol depan tersebut, meskipun pada pelaksanaannya dalam kegiatan yang realnya itu tidak seperti rol depan persis. Mungkin untuk keadaan-keadaan tertentu kan, sebelum ada rol depan pun ada materi. Kalau di sekolah dasar kan ada guling dulu sebelum masuk ke rol, itu kan ada berguling. Nah, itu ada tahapan-tahapannya, ada guling depan, ada rol depan, rol belakang, dan nanti bisa ke pengembangan yang lebih sulit. Itu untuk dari apa yang disampaikan Kak Aris itu sebenarnya pembelajaran yang dilakukan dan hasil yang dicapai itu sebenarnya sudah sangat baik karena sudah dipraktikkan di keadaan yang sesungguhnya nggih, Kak Aris. Jadi itu justru bagus daripada ketika berarti siswa itu tidak hanya menganggap pembelajaran itu hanya sebatas, "Oh ya pelajarannya rol depan ini berarti ya kanggone hanya untuk di pembelajaran ini," tapi dipakai di kegiatan yang lain, seperti itu Kak Aris. Mungkin di pembelajaran-pembelajaran lain juga. Seperti itu Kak Aris.
Masuk. Oke. Dan untuk seperti tadi kita bisa lebih menekankan tujuan lagi mungkin di awal dan di akhir. Kita ini belajar ini untuk apa sih anak-anak gitu. Kak Supra, monggo Kak Supra. Baik, mungkin sedikit menambahkan ya Kak Hanif dari tujuan dari tadi yang ditanyakan tentang role depan, sedikit menambahkan bahwa dari pembelajaran itu kan kita bisa menyampaikan pentingnya itu menimbulkan kan kepercayaan diri, keberanian melakukan role guling itu kan butuh keberanian. Nah itu dalam tujuannya kita bisa menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa pentingnya keberanian, kepercayaan diri dalam melakukan segala hal, ya. Jadi tidak hanya berfokus pada bagaimana melakukannya motorik, tapi kan ada sisi yang lain yang bisa menjadi tujuannya kita sampaikan. Oh ini loh, guling depan itu butuh keberanian, kepercayaan diri. Nah, kepercayaan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Terus mungkin ini loh, tekniknya gerakan yang benar itu seperti ini. Jadi ini untuk keselamatan diri. Entah nanti dalam kenyataannya mereka itu tidak melakukan seperti itu, yang penting itu memberi pemahaman atau pengetahuan awal kepada anak-anak. Memang hal yang seperti itu kan butuh latihan-latihan supaya nanti bisa otomatis gerakan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya jatuhnya aman. Oh, role yang aman. Tapi kalau cuma sekali dua kali ya itu tidak bisa menjadi suatu gerakan yang otomatisasi ya. Jadi harus memang dilatih terus-terusan itu supaya bisa benar-benar nanti diterapkan jatuhnya seperti role yang benar. Kalau cuma sekali pembelajaran terus sudah ya itu impossible menurut saya karena itu kan butuh pelatihan terus supaya itu menjadi gerakan yang otomatis gitu. Mungkin itu tambahan dari saya kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Supra. Ini cukup melengkapi bahwasanya dalam tujuan pembelajaran itu tidak hanya sebatas pada aspek psikomotor saja, mungkin dalam afektif. Ini Kak Supra membahas ada cara mental, sosial, dan emosional juga perlu disampaikan kepada para siswa. Bahwasanya sebagai contoh tadi role depan itu juga mengajarkan keberanian atau mental dan percaya diri kepada siswa seperti itu. Baik, kita lanjutkan nih pesan kunci pada aktivitas pertama ini. Backward design ini adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi dengan kita menggunakan backward design itu bisa selaras, itu mulai dari proses pembelajaran, tujuan, proses pembelajaran, dan penilaian. Seperti itu ya. Baik, aktivitas kedua menyusun program. Ada kurikulum berbasis standar. Ini ada kurikulum, ada tiga deskripsi di sini ya. Dan yang pertama adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, ini tadi sudah disampaikan juga oleh kakak sekalian bahwasanya tidak sebatas untuk menguasai keterampilan. Ini baru saja juga disampaikan oleh Kak Supra juga nih, bahwasanya tidak hanya keterampilan, namun tadi ada segi afektif juga, kognitif juga, sosial, emosional juga. Dan selanjutnya buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga tidak sesuai seperti yang disampaikan dari kakak sekalian tadi, bahwasanya yang pertama itu tujuan pembelajaran dulu, dan itu pun untuk turun ke tujuan pembelajaran itu kan tadi sudah disampaikan bahwasanya itu tingkatnya di satuan pendidikan. Jadi tidak bisa buku teks itu sebagai acuan karena tiap satuan pendidikan pasti berbeda-beda dari segi sosial budaya, terus geografi, demografi, itu karena tidak bisa sebagai acuan sebagai buku teks. Mungkin sebagai referensi atau sebagai pendukung itu sangat baik, tapi tidak bisa untuk menjadi acuan sebagai kurikulum. Yang selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini adalah deskripsi yang sudah sesuai yang disampaikan oleh kakak sekalian tadi, tidak hanya sebatas keterampilan, tapi pengetahuan dan sikap, ada sosial emosional juga. Karena kurikulum itu kalau bisa kita ibaratkan sebagai sebuah
jalan gitu. Bahwasanya dalam jalan itu ya pasti ada kita awal memulai perjalanan tersebut dan ketika di tengah jalan dan di akhir perjalanan. Baik, sedikit saya sampaikan ini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama ada struktur kurikulum, selanjutnya CP atau capaian pembelajaran, yang selanjutnya ada pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini di mana di sini juga disinggung terkait karakteristik. Jadi setiap satuan pendidikan pasti memiliki karakteristik berbeda dan kurikulum satuan pendidikan setiap sekolah pasti juga berbeda. Dan dalam pembelajaran PJOK pun kita bisa berbeda seperti itu. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, ini juga dijelaskan di sini bahwasanya agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dalam menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya di dalam kurikulum itu kita tidak hanya terpacu pada CP yang ada, namun kita turunkan sampai ke ATP dan dalam kurikulum operasional pun seperti itu disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Mari berbagi cerita pada saat kakak sekalian menyusun kurikulum PJOK. Mungkin ada kakak sekalian yang ingin menceritakan bagaimana proses ketika kakak sekalian menyusun kurikulum PJOK. Mungkin bisa salah satu ingin menceritakan secara sederhana mungkin. Monggo kakak sekalian, adakah kendala ketika menyusun kurikulum itu, ada kendala-kendala atau ketika dalam penyusunan, dalam prosesnya ada kesulitan yang dihadapi kakak sekalian? Mohon maaf Kak Hanif. Gimana Kak Bambang, Kak Agus? Mohon maaf, itu maksudnya kita bercerita atau mengeluarkan pendapat berkaitan dengan menyusun kurikulum atau menyusun pembelajaran ya. Kalau menyusun kurikulum kan mungkin dari kita belum pernah ya dilibatkan dalam penyusunan kurikulum PJOK. Tapi kalau dalam pembelajaran mungkin semuanya pernah mengalami. Itu maksudnya gimana itu? Baik ya. Dari Kang Gus, mungkin bisa kita jelaskan ini kurikulum mungkin dari langsung fokus ke PJOK-nya saja gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan mulai dari itu saja, dari mulai CP, kemudian ke ATP, kemudian ke modul ajar seperti itu sampai ke penilaian. Mungkin seperti itu saja Kak Gus. Oke. Terima kasih. Baik Kak Hanif, sedikit bercerita saya mengawali berkaitan dengan menyusun pembelajaran PJOK. Itu yang jelas acuan kita adalah kurikulum nasionalnya dulu. Kita ambil dari capaian pembelajaran yang sekarang sudah diterapkan dalam kurikulum merdeka. Kemudian kita mencoba untuk membuat tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yang dalam hal ini adalah kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita masing-masing, sehingga nanti dalam praktek pembelajaran itu akan lebih mengena pada siswa-siswa kita, karena saya yakin masing-masing sekolah akan memiliki karakteristik sekolahnya masing-masing, sehingga itu yang perlu kita sesuaikan. Jadi tidak harus sama antara satu sekolah
dengan sekolah lain walaupun itu dalam satu wilayah. Ya. Contoh di tempat saya di Kecamatan Kaloran, Temanggung itu walaupun hampir sama karakternya, tapi saya yakin di masing-masing sekolah akan berbeda, sehingga itu akan menimbulkan perbedaan dalam penyusunan perangkat ataupun pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Cuma karakteristik secara umum mungkin hampir sama dalam satu kecamatan nih, tapi dalam karakteristik di satuan pendidikannya masing-masing itu tentunya akan berbeda. Itu kemudian berikut dengan model pembelajarannya, kemudian penilaiannya juga saya kira di masing-masing satuan pendidikan akan berbeda-beda. Demikian Kak Hanif, sekilas saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus. Monggo Kak Priyo. Oke, terima kasih Kak Hanif. Maaf, kamera ini sinyal kurang kondusif. Iya. Menambahkan aja dan menguatkan tadi di sisi Pak Agus itu di SD ya, saya di SMP untuk dalam penyusunan kurikulum PJOK itu tahapan saya dari SMP itu dalam yang pertama sih saya menggunakan identifikasi dulu dari tujuan dan kompetensi yang ada di sekolah kampus. Kemudian kami dengan kurang jelas Pak Priyo. Kurang jelas. Agak, iya. Tes 1 2. Ampun. Ya bisa ditangkap dengan baik, teman-teman. Bisa. Oke. Yang pertama saya dengan mengidentifikasi dulu dari intake siswa yang masuk di SMP itu bagaimana, dilihat dari aspek fisik, keterampilan dan kesehatan mungkin saya pantau dulu yang pertama. Keduanya saya biasanya dengan pemetaan dengan berdasarkan dari standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dalam lembaga pendidikan setempat dari Dinas Pendidikan di Temanggung juga. Mas bisa diterima dengan baik ya? Maaf sinyal kurang baik ini. Siap. Terima kasih Kak Priyo, monggo. Bisa Oke. Mungkin bisa dong. Mas, lanjut dulu. Dilanjutkan Kak Kuku mungkin. Ya, monggo. Maaf. Kak Kuku tadi resen monggo aku. Oke, terima kasih Kak Adib. Juga sedikit saja menambahkan tadi kalau di tempat Kak Agus Bambang mungkin sudah terstruktur sekali ya penyusunan kurikulum yang ada di sekolahnya Kak Agus. Nah, kalau di tempat saya itu kita kan ada MGMP. Jadi di MGMP itu memang ada yang menyusun perangkat atau kurikulum PJOK itu. Di sana nanti ada pemetaan materi. Tetapi kita juga tadi sama seperti yang disampaikan, kita menyesuaikan dengan budaya yang ada di sekitar sekolahan kita. Jadi seperti mungkin di sekolahan saya budayanya di tempat saya itu cenderung di permainan, kemudian kalau disuruh berenang karena tidak ada kolam renang ya sepertinya kalau di tempat saya nanti memunculkan materi renang juga akan sangat sulit untuk menyampaikan atau mempraktekkan kegiatan renang di sekolahan saya. Jadi di situ untuk prosesnya kalau di tempat saya sementara baru dari MGMP Kabupaten, kemudian nanti disampaikan pemetaannya untuk teman-teman yang ada di wilayah masing-masing, dan nanti silakan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan dengan sekolahnya masing-masing, seperti itu Kak Hanif. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Koko, dari Kak Agus, Kak Priyo juga tadi bahwa menyampaikan pada intinya itu kita itu akan setiap sekolah itu pasti berbeda-beda, meskipun tadi ada dari Kak Agus juga dari MGMP, di sini juga kadang dari KKG Kabupaten itu ada ATP itu juga ada, namun
ketika sampai ke sekolah masing-masing memang harus tetap disesuaikan kembali dengan keadaan sekolah, baik itu dari keadaan geografis tadi Kak Ko juga, terus sarpras juga sangat mempengaruhi ternyata. Mungkin ketika pembelajaran misal pada bola voli, sedangkan sekolah itu tidak memiliki bola voli. Nah, mungkin dalam pembelajaran tersebut bisa untuk digantikan pada menggunakan aktivitas-aktivitas yang lain, tidak harus sama seperti itu yang disampaikan Kak Agus itu juga tadi bahwasanya memang harus berbeda disesuaikan dengan karakteristik masing-masing di kurikulum ini. Nah, kita lanjutkan. Sudah. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK? Oke kakak, sebelumnya mau izin apakah ini terdengar agak berisik dari sini? Soalnya ini ternyata sebelah rumah sedang giling jagung gitu. Sedikit ya, nggak apa-apa tapi. Aman. Mohon maaf Kak. Tidak koordinasi dulu tadi soalnya dengan tim yang giling jagung jadwalnya jam 9. Monggo kakak ada yang ingin berpendapat ini terkait sesuatu yang bernilai. Mungkin kakak yang lain yang belum bersuara ini, kakak yang Pak Aris, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini pendapat saya dalam memilih materi yang akan diajarkan di kelas PJOK itu salah satunya mempertimbangkan tentang nilai-nilai edukatif atau yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Kemudian dari beberapa aspek yang dianggap bernilai itu yang kita pelajari diantaranya adalah yang pertama, keterampilan motorik dasar, kemudian tentang pengetahuan, mungkin tentang kesehatan atau kerjasama, fair play, yaitu yang diajarkan di sekolah kita masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Kak Anif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Aris. Ini tadi menambahkan juga dari jawaban-jawaban kita yang sebelumnya bahwasanya tentang mental, tentang mentalitas, fair play dan lain-lain itu juga sangat penting untuk diajarkan kepada para peserta didik. Tidak hanya mereka itu terampil secara fisik, tidak hanya mereka itu pintar secara kognitif, namun mereka juga perlu untuk memiliki mental dan sosial emosional juga yang baik seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Monggo kakak. Bagaimana kakak bisa akan mengintegrasikan, memasukkan semua aspek-aspek tersebut atau nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, atau lebih sederhananya mungkin di dalam pembelajaran kita penyusunan pembelajaran PJOK seperti itu. Bagaimana kita memasukkan nilai-nilai itu ada tadi secara psikomotor, dalam kemampuan fisik, mengembangkan juga terkait mentalitas, juga kemudian secara kognitif juga yang disampaikan Kak Kuko tadi. Bagaimana cara bisa menjadikan satu kesatuan dalam sebuah kurikulum atau pembelajaran seperti itu. Mungkin kakak bisa disampaikan untuk mengakomodir semua itu dari awalnya itu kita dalam melakukan pembelajaran itu diawali dengan apa dan dilakukan dengan apa dan diakhiri seperti apa, seperti itu mungkin bisa disampaikan mungkin dari pengalaman kakak sekalian dalam menyusun pembelajaran PJOK. Kak Nadina, monggo. Terima kasih kesempatannya, mungkin menyampaikan apa yang pernah kami atau saya alami saja terkait dengan kegiatan dari apa yang sudah kita rencanakan. Ketika pendapatan
mengintegrasikan semua yang tadi sudah disampaikan itu yang terkait dengan tujuan untuk meningkatkan jasmani, kemudian kognitif, afektif, mental dan sebagainya. Kalau kurikulum yang lama kalau kita tidak lagi justru kurikulum Merdeka pun dulu yang sebelum kurikulum 13 juga malah kita memunculkan nilai tiga-tiganya, Mas. Jadi ada nilai psikomotor, ada nilai kognitif, ada nilai afektif. Jadi satu anak dapat 3 nilai kalau zaman dulu. Nah, sekarang nanti muncul jadi 1 nilai. Namun 1 nilai itu juga mencerminkan dari ketiga aspek tersebut. Menurut saya secara pribadi mengintegrasikannya salah satunya dengan menyusun satu, yang pertama tujuan pembelajaran yang bisa mengakomodasi tiga-tiganya tadi. Yang kedua, menyusun strategi pembelajaran, baik materi maupun langkah-langkah pembelajarannya yang bisa memunculkan tiga-tiganya juga. Jadi kalau tadi Pak Kukoh menyampaikan tentang materi pengetahuan berarti teori. Jadi nanti juga ada materi tentang teori. Kemudian mungkin juga ada asesmen tentang teori juga melalui tes maupun tulis. Kemudian yang kognitif itu yang kognitif. Kemudian yang psikomotor tentunya juga dengan strategi gerak, keterampilan gerak, baik proses maupun hasilnya nanti kita juga amati bersama. Kemudian untuk yang efektif itu kita tentukan tujuannya dan kita bisa mengamati saat proses pembelajaran tersebut, baik nanti kerjasamanya ketika diberi kesempatan bermain, kemudian percaya dirinya kalau yang sifatnya individu seperti tadi guling depan, anak berani melakukan atau tidak, itu terkait dengan mental juga. Jadi mengintegrasikannya ya mulai dari menentukan tujuan, kemudian menentukan langkah-langkah dalam memberikan materi pembelajaran, dan yang terakhir tentunya juga melalui asesmen atau penilaiannya. Itu mungkin jawaban dari yang bisa saya sampaikan Kak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ngadino untuk jawaban yang sangat lengkap tadi. Bagaimana mengintegrasikannya, jadi nilai-nilai tersebut yang sudah kita bahas dari awal itu diintegrasikan menjadi sebuah pembelajaran, termasuk di dalam proses pembelajarannya, termasuk dalam segi ada mulai dari psikomotor, afektif, kognitif, itu semua dicantumkan di dalam tujuan, di dalam proses maupun di dalam asesmen, sehingga tidak ada yang terlewat, terutama ketika di asesmen. Ketika asesmen kan kita dalam mengeceknya akan lebih mudah, bahwasanya yang secara psikomotor itu sudah tercapai, secara kognitif sudah tercapai, dan secara afektif juga tercapai, meskipun pada akhirnya kita akan membuatnya menjadi satu nilai rata-rata. Seperti itu nggih Kak Adino. Terima kasih jawaban dari Kak Ngadino, ini bagus sekali nih untuk kita aplikasikan. Baik, selanjutnya 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang sudah disampaikan tadi, sebagian besar sekarang juga sudah menyampaikan bahwasanya kebutuhan dan karakteristik peserta didik maupun satuan pendidikan itu juga sangat menjadi pertimbangan kita dalam pengembangan program PJOK. Yang kedua adalah konteks masyarakat. Masyarakat ini seperti apa sih masyarakat di sekitar itu, budayanya seperti apa, sukanya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu mungkin di masing-masing daerah akan berbeda. Mungkin di masyarakat yang budayanya A dan budayanya B, maka pembelajarannya pun akan berbeda di dalam PJOK-nya seperti itu. Mungkin di lingkungan masyarakat yang di lingkungan pondok pesantren misal itu juga akan berbeda dengan di lingkungan masyarakat biasa seperti itu. Yang ketiga adalah waktu. Waktu juga faktor yang mempengaruhi pengembangan program. Secara waktu tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya tidak harus kita dalam sebuah pembelajaran, satu pembelajaran itu bisa satu materi, tidak harus kita selesaikan dalam 1 atau 2 pertemuan. Pasti akan variatif waktunya. Mungkin pada senam irama itu butuh waktu yang lebih banyak pertemuannya, mungkin 4 pertemuan. Namun mungkin di dalam pembelajaran sepak bola di kelas atas di SD atau mungkin di SMA, karena untuk teknik dasar dan teknik lanjutannya itu sudah bagus, mungkin itu bisa hanya 2 pertemuan langsung ke aplikasi permainan seperti itu. Atau mungkin materi yang baru, materi yang sebelumnya belum, itu mungkin butuh waktu yang lebih banyak seperti itu nih.
itu juga masuk ke alokasi jam pelajaran juga. Alokasi jam pelajaran kita juga bisa tergantung kebutuhan peserta didik dan tujuan kita. Ketika materi itu misal contoh di senam lantai memang butuh waktu stretching, warming up yang lebih lama, mungkin kita bisa alokasikan waktu untuk itu lebih panjang, itu tidak apa-apa karena terkait untuk keselamatan peserta didik seperti itu. Dan untuk dan waktu pendinginannya pun mungkin bisa disesuaikan dengan aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya adalah cakupan dan tahapan. Ini juga faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK nih. Jadi tahapan-tahapan atau cakupan yang kita lakukan itu kita sesuaikan dengan tujuan tadi. Selanjutnya adalah teknologi. Nah ini mungkin kita teknologi di sini biasanya terkait dengan sarpras paling banyak itu. Bagaimana cara kita memanfaatkan sarpras atau teknologi yang ada semaksimal mungkin. Misalkan ketika contoh ketika senam irama mungkin ya kita memanfaatkan teknologi seperti ada speaker, ada mikrofon, dan ada memanfaatkan media-media seperti itu mungkin. Dan teknologi yang lain mungkin ketika kita menggunakan seperti stopwatch dan lain-lain, bagaimana kita menggunakan hal-hal tersebut supaya pembelajaran itu bisa optimal gitu. Baik, aktivitas 3 yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki-Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak sekalian, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, ini sudah hampir memasuki akhir acara kita. Silakan kakak, mungkin ada yang ingin menjawab atau kesimpulannya itu apa sih kata kunci dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini, apa saja sih? Monggo kakak sekalian, adakah yang ingin memberikan pendapatnya mengenai kata kunci apa yang sudah yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Monggo Kak Adino. Penarikan kesimpulan saya yang saya ambil kata kuncinya adalah tidak harus sama atau berbeda tidak apa-apa. Betul. Oke, luar biasa. Baik, mungkin dari kakak yang lain adakah Kak Agus Susanto? Kalau menurut gini adalah tadi sudah betul sekali sampaikan Kak Adino, memang tidak harus sama. Terus yang kedua, keberpihakan kita kepada kebutuhan peserta didik. Baik. Terima kasih Kak Agus. Ada lagi Kak yang lain tadi sudah tidak harus sama atau berdiferensiasi, kemudian keberpihakan kepada peserta didik. Terus adakah lagi dari kakak yang lain ada jawaban yang lain mungkin Kak Kuko? Terima kasih. Tadi ada diferensiasi, kemudian apalagi keberpihakan kepada peserta didik. Kalau saya menambahkan mungkin bahwa pembelajaran PJOK itu bukan hanya acuannya ke kegiatan fisik, tetapi juga di sosial, emosional, kemudian yang lainnya. Terima kasih Kak. Holistik ya Kak Kuko. Terima kasih Kak Kuko. Kak Aris, monggo Kak Aris. Terima kasih. Dari pendapat saya yang pertama adalah menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Baik, sudah ada lagi kakak yang lain? Sudah cukup lengkap gitu. Tadi ada menyesuaikan karakteristik, ada menyesuaikan kebutuhan belajar dari Kak Aris juga, berpusat kepada peserta didik dari Kak Agus, dan di Kak Kuko juga secara holistik seperti itu nih. Baik, selanjutnya, nah ini kita apa yang kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial. Penguatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Tadi sempat disinggung juga oleh kakak bahwasanya fokus pada materi-materi yang esensial atau yang dibutuhkan oleh peserta didik atau satuan pendidikan seperti itu. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Tadi disampaikan oleh Kak Aku juga, dari kakak yang lain juga, bahwasanya pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik juga sangat penting, tidak hanya terkait aktivitas fisik atau psikomotor, namun secara afektif juga sangat penting. Ya. Kemudian fleksibilitas pembelajaran.
kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Seperti yang disampaikan Kak Adina juga tadi, bahwasanya berbeda-beda. Kita itu setiap satuan pendidikan atau setiap wilayah itu akan berbeda-beda, memiliki karakter, dan kita fleksibel untuk menentukan dan membuat program pembelajaran seperti apa itu kita sebenarnya fleksibel. Yang penting tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang ada. Untuk tujuan pembelajaran seperti apa, ATP-nya seperti apa, MA-nya, asesmennya, dan rubrik penilaian seperti apa itu bisa kita sesuaikan dengan satuan pendidikan kita. Atau kalau di SD berarti kalau PJOK di SD berarti ya disesuaikan dengan pembelajaran kita, karena ada satu guru kalau di SD. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini ada dari Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dapat cara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini juga sangat esensial di PJOK, bahwasanya menuntun kodrat yang ada pada anak, bahwa PJOK itu holistik, semua aspek itu kita pelajari dalam PJOK, dan juga keselamatan dan kebahagiaan juga sangat penting, di mana PJOK juga menuntut pembelajaran PJOK itu untuk engaging dan enjoying, seperti itu, kebahagiaan dan tentunya safety juga, keselamatan. Terima kasih, alhamdulillah ini selesai lebih cepat gitu, tidak masalah, aman. Nanti untuk tanya sebanyak dan lalu nanti bisa saya atur nanti. Sampai di sini adakah pertanyaan dari kakak sekalian terkait pengembangan kurikulum PJOK ini? Apakah aman? Sementara aman, Kak Hanif. Siap. Nanti baik, mohon untuk untuk yang selanjutnya, mungkin kakak sudah membuka kalender belum ya? Untuk minggu ini kita hanya satu kali ya untuk tatap maya. Satu minggu ini kita hanya satu kali, dan minggu depan juga hanya satu kali sepertinya. Saya bukakan ini. Tanggal ini. Nah, ini kita satu kali. Minggu depan juga kita satu kali, 2 JP sama. Dan mengingatkan kembali untuk kakak sekalian untuk tugasnya, setiap tugas itu monggo bisa dikerjakan yang ada di LMS dan diikuti. Nanti juga saya seperti kemarin saya buat checklist itu buat self checking aja kakak sekalian, dan mungkin bisa mengecek yang lain sudah sampai mana, yang belum mana, dan untuk yang dikerjakan itu yang sudah saya buat. Nanti saya lanjutkan lagi sampai ke modul-modul selanjutnya. Nanti kakak kalau sudah tinggal checklist ke sana, biar nanti bisa mengecek kakak sendiri, melihat temannya, dan saya juga jadi bisa cross check 2 kali nanti untuk tugas-tugas. Aman gitu. Untuk selanjutnya ini ada untuk mulai besok Kamis, Jumat, Sabtu itu mengerjakan refleksi modul 1.5 dan elaborasi isi modul 1.6. Jadi nanti tugasnya yang membuat file itu adalah refleksi, kemudian yang modul 1.6 elaborasi isi. Kembali mengingatkan untuk kakak sekalian, mungkin bisa untuk file-filenya yang diupload, terutama yang diupload bisa di PDF-kan saja biar nanti kita samakan saja pada format PDF. Baik,
setelah nanti kita berdoa, kemudian foto bersama, nanti mohon izin ke kakak sekalian untuk jangan keluar dari room dulu, nggih. Nanti kita sebentar untuk membahas masalah teknis di LMS mungkin, atau hal-hal lain yang perlu kita diskusikan, nggih. Setelah foto bersama, dan saya nanti stop recording. Mohon izin kakak, kita manfaatkan 10 atau 15 menit sebentar. Baik, monggo Kak Kukuh bisa untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Kak Hanif waktunya. Alhamdulillah untuk sesi tatap maya hari ini sudah cukup. Mari teman-teman kita berdoa agar ilmu yang tadi kita dapatkan, dari pembelajaran tatap maya siang hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tanpa dibatasi. Terima kasih Kak Hanif. Baik, sekalian kita foto dulu, nih. Foto bersama dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kelas 22 kayaknya, gimana kakak? Sebentar saya kirim sekalian ya. Sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekalian. Saya tutup dulu, tapi saya harap kakak ini ya, jangan live dulu, kita bahas teknis sebentar setelah ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya terkait pada sesi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording dulu nggih kakak, biar ini. Nah.